Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Pernah kebayang nggak sih gimana jadinya kalau satu kampung itu isinya karakter-karakter unik yang bikin kita giling-giling kepala sekaligus ngakak. Nah, siap-siap karena kali ini kita akan ajak kalian masuk ke dunia yang penuh drama, tawa, dan tentu saja cinta. Langsung saja Pak Lili, sang penjaga keseimbangan di Kampung Nurdiana. Di antara riuhnya drama percintaan, tingkah konyol, hansip, dan ambisi para pemuda, ada satu figur yang berdiri tegak sebagai pilar kebijaksanaan. Pak Lili, usianya 55 tahun, tapi wajahnya selalu terlihat teduh, penuh kedamaian. Kesehariannya diisi dengan rutinitas sederhana, namun penuh makna, yang membuatnya menjadi sosok paling dihormati di Kampung Nurdiana. Setiap subuh, Pak Lili sudah terbangun. Ia akan menumbuk biji kopi yang sudah disangrai dengan cermat, menciptakan aroma khas yang menyebar ke seluruh penjuru rumah. Bagi Pak Lili, proses membuat kopi adalah meditasi. Ia percaya kesabaran dalam menunggu air mendidih dan ketelitian dalam menumbuk biji akan menghasilkan rasa yang sempurna. Filosofi ini ia terapkan dalam hidupnya. Pagi hari, Pak Lili adalah waktu untuk merawat kebun kecilnya. Ia menanam sayuran dan buah-buahan, bukan untuk dijual, tapi untuk dibagikan pada warga. Solusi Pak Lili yang unik. Pak Lili tidak pernah ikut campur dalam urusan para pemuda, namun kehadirannya seringkali menjadi penengah. Ketika pemuda kampung bersitegang, ia tidak melerai dengan kata-kata kasar. Ia hanya mengajak mereka duduk. Begitu pula saat Amang Sunar datang, mengeluh tentang percintaannya yang tak kunjung berhasil. Pak Lili hanya mendengarkan dengan sabar. Ia tahu Amang Sunar hanya butuh telinga untuk mendengar. Setelah Amang Sunar selesai bercerita, Pak Lili hanya akan menepuk pundaknya dan berkata, "Cinta itu seperti layang-layang. Mang, jangan terlalu ditarik, nanti benangnya putus. Tapi jangan juga terlalu diulur, nanti hilang." Kadang ia juga mengundang Bram dan gitarnya ke teras rumahnya. Pak Lili suka mendengarkan Bram bermain musik. Ia percaya musik punya kekuatan untuk menyatukan hati. Ia akan meminta Bram memainkan lagu-lagu lama yang menenangkan. Meski Pak Lili jarang berbicara, setiap perkataannya selalu berbobot. Ia adalah tempat para pemuda meminta nasihat, bukan karena ia paling pintar, melainkan karena ia tidak pernah menghakimi. Ia melihat mereka bukan sebagai masalah, melainkan sebagai individu yang sedang dalam proses belajar. Bagi Pak Lili, hidup adalah tentang keseimbangan. Ada saatnya untuk bicara dan ada saatnya untuk diam. Ia tidak pernah mengumbar janji atau kata-kata manis, tapi kehadirannya sudah cukup memberikan ketenangan. Di Kampung Nurdiana, Pak Lili adalah penjaga keseimbangan, sosok yang membuat semua orang sadar bahwa di balik semua kekacauan selalu ada kedamaian yang bisa ditemukan. Apakah kehadiran Pak Lili bisa menjaga para pemuda dari masalah yang lebih besar, dan bagaimana Pak Lili akan menyelesaikan konflik yang tampaknya tidak berujung? Amang Sunar lebih dari sekadar hansip. Nama aslinya Sunaria, tapi di Kampung Nurdiana ia lebih dikenal dengan sebutan Amang Sunar. Dengan seragam hansip yang agak kekecilan dan tongkat yang selalu ia bawa, ia adalah sosok yang unik. Usianya sudah 46 tahun, tapi semangatnya untuk urusan percintaan tak kalah dari para pemuda. Keseharian Amang Sunar sebagai hansip
tidak hanya soal patroli. Ia adalah figur sentral di pos ronda, tempat di mana semua cerita, candaan, dan keluhan berpusat. Pagi hari, ia biasanya patroli keliling kampung, menyapa setiap warga dengan ramah. Ia hafal betul jadwal para pedagang sayur, tukang roti, dan bahkan jam berapa Oneng mulai menyiram bunga. Saat patroli, ia sering berpapasan dengan Pak Lili, sesepuh kampung. Pak Lili selalu memberinya nasihat bijak yang seringkali tidak dimengerti oleh Amang Sunar. Amang Sunar memiliki misi rahasia, memantau aktivitas para pemuda yang mendekati Oneng. Ia merasa punya tanggung jawab moral untuk memastikan Oneng mendapatkan pria yang terbaik. Tentu saja, ia memasukkan dirinya sendiri ke dalam daftar kandidat, meskipun ia tahu peluangnya sangat tipis. Bu Sumi, sang ratu warung, dan penjaga bon abadi. Di kampung Nurdiana, jika Pak Lili adalah poros kebijaksanaan, maka Bu Sumi adalah pusat peradaban. Tanpa warung kopinya, pos ronda akan sepi. Para pemuda tidak akan punya tempat berkumpul, dan drama percintaan tidak akan menemukan panggungnya. Usianya sudah menginjak 50-an, tapi semangatnya seolah tak pernah pudar. Di warung itu, ia adalah ratu yang mengatur segalanya. Keseharian Bu Sumi dimulai sejak matahari belum terbit. Ia sudah sibuk menyiapkan gorengan, merebus air untuk kopi, dan menata meja-meja. Aromanya yang semerbak adalah alarm alami bagi para pemuda yang kelaparan. Bu Sumi tahu betul selera setiap pelanggannya. Bram suka kopi tanpa gula. Tony suka kopi yang super kental. Dani, tentu saja, adalah penggemar berat gorengan dan tak pernah peduli kopi apa yang diminumnya asalkan perutnya terisi. Bu Sumi tidak hanya berprofesi sebagai pemilik warung, ia juga seorang psikolog dadakan. Ia hafal betul masalah dan drama setiap pemuda di kampung, apalagi soal Amang Sunar. Ia sudah jadi pakar. Ketika Amang Sunar datang dengan wajah melas, Bu Sumi sudah tahu apa yang akan terjadi. Ia akan langsung menyuguhkan segelas teh hangat. Ketika Zainul tiba-tiba berjoget di depan warungnya, Bu Sumi tidak marah. Justru ia tertawa dan ikut bergoyang. Ia tahu di balik kelucuan itu ada hati yang polos. Warung Bu Sumi adalah ruang serbaguna, tempat Pak Lili menyeruput kopi paginya, tempat Abang Kojek menawarkan dagangan motornya, tempat Supi merencanakan strateginya, dan tempat Adit berdebat soal idealisme. Bu Sumi dengan senyum ramah dan omelannya yang khas adalah sosok yang menyatukan mereka semua. Ia adalah penjaga bon abadi, penjaga rahasia, dan ibu bagi para pemuda di kampung Nurdiana. Tanpa kehadirannya, kampung ini akan kehilangan sebagian besar jiwanya. Apakah suatu hari nanti bon para pemuda akan lunas? Dan bagaimana cara Bu Sumi menyelesaikan masalah yang lebih serius? Abang Hadi, si Big Brother kampung dan pusat jaringan, adalah sosok yang paling mapan, atau setidaknya terlihat begitu. Usianya sekitar 31 tahun, dan ia dikenal sebagai abang-abangan di kampung Nurdiana, bukan dalam artian preman, melainkan sebagai sosok yang punya banyak koneksi, sedikit berwibawa, dan sering menjadi sumber segala macam support dan barang-barang bagus, termasuk jaket kulit yang sering dipinjam Encek. Keseharian Abang Hadi cukup sibuk, bergerak di antara urusan pekerjaan sampingan yang tidak jelas, namun selalu menghasilkan uang dan urusan sosial. Ia tidak terlalu terlibat dalam drama percintaan Oneng, tapi ia adalah bank tidak resmi dan tempat konsultasi sosial bagi para pemuda. Abang Hadi sering terlihat di warung Bu Sumi, tapi ia tidak pernah numpuk bon. Ia selalu membayar tunai
dan sering mentraktir beberapa pemuda yang membuatnya dihormati dan disegani. Ia punya jaringan luas di luar kampung, sampai kenalan di kantor kelurahan. Meskipun ucapannya bijak, Abang Hadi selalu membiarkan para pemuda mencoba cara mereka sendiri. Ia tahu mereka butuh belajar dari kesalahan, sekonyol apapun itu. Apakah Abang Hadi akan pernah lelah menjadi penolong, dan bagaimana reaksinya jika para pemuda menggunakan koneksinya untuk hal-hal yang benar-benar konyol? Abang Kojek, sang penyalur hobi dan pesaing yang bikin bingung. Karakter yang kehadirannya sempat membuat heboh, tapi kini malah jadi bagian tak terpisahkan. Abang Kojek, usianya 27 tahun, rambut gondrong, lebih dewasa dari para pemuda lainnya. Awalnya ia sempat membuat para pemuda panik karena dikira pesaing baru untuk merebut hati Oneng. Tapi ternyata Abang Kojek bukan pesaing cinta, melainkan pesaing bisnis. Kesehariannya diisi dengan dua hal, hobi dan bisnis. Ia sering bolak-balik ke kota untuk mencari barang-barang hobi, mulai dari motor bekas, spare part motor, hingga alat musik. Pengetahuannya tentang dunia ini sangat luas, menjadikannya perpustakaan berjalan bagi para pemuda. Saat pagi, Abang Kojek sering terlihat di warung Bu Sumi, bukan untuk numpuk bon, melainkan untuk menawarkan barang dagangannya. Abang Kojek tahu betul hobi para pemuda di kampung Nurdiana. Ia tahu Bram butuh senar gitar baru yang langka. Ojek dan Encek butuh spare part untuk motor butut mereka agar terlihat lebih mewah. Dan Supi butuh peralatan untuk membuat segala sesuatu terlihat lebih beres. Abang Kojek tidak pernah iri dengan hubungan para pemuda. Ia selalu mendukung mereka, bahkan menjadi tempat curhat dadakan. Ia tahu di balik semua persaingan, mereka adalah sahabat Abang Kojek. Dengan caranya sendiri adalah penjaga persahabatan mereka. Apakah Abang Kojek akan terus menjadi penyalur hobi para pemuda? Dan bagaimana ia akan membantu para pemuda dalam urusan percintaan mereka? Supi, si tukang beres yang penuh rencana. Usianya 24 tahun dan ia dikenal sebagai pemuda yang semua serba beres. Ia terobsesi dengan keteraturan, perencanaan, dan solusi instan. Supi selalu merumuskan langkah-langkah penyelesaian masalah, bahkan untuk hal-hal sepele. Keseharian Supi dihabiskan untuk mencoba merapikan dan mengatur kehidupan di sekitarnya. Ia percaya dengan manajemen yang baik, semua masalah bisa diselesaikan, termasuk masalah cinta ojek, utang Amang Sunar, dan bahkan cerita Tony warung Bu Sumi adalah salah satu target utama Supi. Ia merasa warung itu terlalu keos. Ia lalu merapikan tumpukan koran bekas di sudut warung, mengelompokkannya berdasarkan tanggal terbit. Di pos ronda, Supi adalah kepala staf perencana. Ia sering membuat skema dan diagram untuk membantu teman-temannya. Akankah salah satu rencana Supi akhirnya benar-benar beres, dan bagaimana reaksi Supi jika ia dihadapkan pada masalah yang sama sekali tidak bisa dipecahkan dengan checklist? Bram, si gondrong, bersuara merdu dan filosofi senar gitar. Di antara para pemuda kampung Nurdiana yang riuh dengan urusan cinta dan rencana beres ala Supi, ada satu sosok yang selalu tenang ditemani oleh alunan melodi. Dia adalah Bram, pemuda berusia 25-an, dengan rambut gondrong sebahu dan ciri khasnya. Kemana-mana selalu bawa gitar. Bagi Bram, gitar adalah perpanjangan jiwanya, dan musik adalah cara ia meresapi dan menanggapi hiruk-pikuk kehidupan kampung. Keseharian Bram selalu berputar di sekitar musik. Pagi hari di warung Bu Sumi, ia akan memainkan melodi lembut
sambil menunggu kopi panasnya. Melodi itu bisa berupa blues ringan saat Pak Lili datang, atau irama jazz yang menenangkan saat melihat Bu Sumi sedang sibuk. Bram jarang bicara panjang lebar, tidak seperti Tony yang ngalor ngidul. Ia lebih memilih mengekspresikan perasaannya dan perasaan teman-temannya melalui petikan gitarnya. Ia adalah juru bicara emosi yang tak terucapkan. Di pos ronda, Bram adalah penanggung jawab utama suasana. Saat Zainul tiba-tiba berjoget, Bram sigap mengubah irama gitarnya menjadi koplo atau dangdut. Saat Amang Sunar sedang curhat dramatis tentang Bu Sumi, Bram akan memainkan musik country yang terdengar ironis dan lucu. Bram sangat perhatian pada gitarnya. Ia percaya senar gitar itu seperti persahabatan, butuh ketelitian dan tuning yang tepat agar suaranya merdu. Jika ada senar yang putus, ia tidak akan marah, tapi ia akan mencari pengganti yang terbaik. Disinilah peran Abang Kojek sangat penting. Bram adalah pemuda yang tenang, tapi jiwanya sangat kaya. Ia membawa warna dan kedalaman emosi ke dalam kehidupan sederhana kampung Nurdiana. Ia mengingatkan semua orang bahwa di balik semua kekonyolan ada keindahan yang bisa diekspresikan melalui seni. Apakah Bram akan pernah menggunakan musiknya untuk merayu Oneng? Dan bagaimana ia akan bereaksi jika tiba-tiba ia kehilangan gitar kesayangannya? Adit, si idealis dengan kacamata positif. Adit usianya 23 tahun dan ia adalah sosok yang paling positif thinking dan idealis di antara kawan-kawannya. Sementara yang lain sibuk memikirkan cara merebut hati Oneng atau melunasi bon di warung Bu Sumi. Adit sibuk memikirkan bagaimana cara membuat kampung menjadi lebih baik, sesuai dengan idealisme yang ia pegang teguh. Keseharian Adit biasanya dimulai dengan membaca. Ia sering terlihat di warung Bu Sumi, bukan untuk numpuk bon seperti yang lain, melainkan untuk membaca koran atau buku-buku tentang sosial dan politik. Ia selalu berpendapat bahwa segala masalah di dunia ini bisa diselesaikan dengan dialog yang jujur dan niat baik. Pos ronda adalah panggung utama bagi Adit. Saat para pemuda lain asyik membahas trik PDKT pendekatan ke Oneng, Adit sering mengalihkan pembicaraan ke isu-isu yang lebih besar. Meskipun sering dianggap serius, Adit sebenarnya memiliki peran penting. Ia adalah orang yang selalu mengingatkan para pemuda tentang nilai-nilai persahabatan dan etika. Saat Pak Lili memberikan nasihat, Adit adalah orang yang paling cepat mencatat dan meresapi. Ia melihat Pak Lili sebagai sosok panutan yang ideal. Sementara yang lain hanya mendengar, Adit berpikir bagaimana cara mengimplementasikan kebijaksanaan Pak Lili di kehidupan nyata. Apakah idealisme Adit akan pernah terwujud di kampung Nurdiana? Dan bagaimana ia akan bereaksi saat idealismenya benar-benar diuji oleh masalah besar? Tony, sang narator, ngawur. Tony adalah komentator yang tak pernah kehabisan kata-kata. Usianya 25 tahun, keseharian Tony dihabiskan untuk berbicara, merangkai cerita dari A sampai Z, yang seringkali tidak berhubungan sama sekali. Ia bisa memulai dengan membahas harga cabai di pasar, lalu tiba-tiba melompat ke teori konspirasi tentang alien yang mencuri sandal Amang Sunar. Tony adalah pemuda yang ramah, mudah bergaul, dan memiliki energi non-stop untuk bercerita. Ia tidak terlalu ambisius soal merebut hati Oneng, walaupun sesekali ia ikut merayu, dan ia tidak terlalu pusing soal bon di warung Bu Sumi. Baginya, hidup adalah panggung untuk bercerita. Tony adalah pemuda yang ringan, tidak pernah menyimpan dendam, dan selalu bisa melihat sisi humor
di setiap kejadian. Meskipun ceritanya seringkali fiksi, tawa yang ia ciptakan adalah nyata. Akankah Tony suatu hari berhasil menyelesaikan satu ceritanya sampai tuntas? Dan bagaimana reaksi para pemuda jika Tony kehabisan bahan obrolan? Jika ada karakter di Kampung Nurdiana yang paling tidak terduga, itu pasti Zainul. Usianya 25 tahun dan ia memiliki satu hobi yang sangat unik dan tak mengenal tempat. Joget dalam suasana apapun. Entah itu sedang sedih, senang, bingung, bahkan saat sedang tegang, Zainul akan selalu menemukan irama untuk menggerakkan tubuhnya. Baginya, hidup terlalu serius untuk dilewatkan tanpa goyangan. Keseharian Zainul adalah mencari beat. Ia tidak peduli musik apa yang sedang diputar. Suara petikan gitar, Bram, omelan Bu Sumi, deru motor ojek dan encek, atau bahkan dengkuran Dani saat tidur siang di pos ronda. Semua bisa menjadi latar musik untuk jogetnya. Warung Bu Sumi sering menjadi panggung utama Zainul. Zainul langsung mengambil posisi, mengayunkan pinggulnya dengan luwes dan tangannya berputar-putar seolah sedang menari salsa. Di pos ronda, Zainul adalah penyeimbang. Ketika Adit sedang berdebat sengit dengan Tony soal idealisme dan realita, suasana pasti memanas. Tepat di puncak perdebatan, Zainul akan maju ke tengah. Ia lalu memulai gerakan breakdance yang seadanya, diselingi dengan joget dangdut koplo. Bram yang melihatnya langsung menyesuaikan irama gitarnya. Bahkan Dani pun yang biasanya hanya fokus pada makanan, terkadang ikut bertepuk tangan. Bagi Zainul, joget adalah cara untuk meluapkan emosi tanpa harus berkelahi. Ketika Ojek dan Encek sedang patah hati karena Oneng, Zainul akan mengajak mereka joget. Patah hati itu harus digoyang, biar energinya keluar, jangan disimpan. Pada dasarnya, Zainul adalah pribadi yang ceria dan polos. Ia tidak ikut-ikutan merebut hati Oneng, karena baginya semua perempuan itu cantik dan semua bisa diajak joget. Pak Lili sering tersenyum melihat tingkah Zainul. Anak muda itu seperti sungai, harus mengalir. Kalau terhambat, pasti meluap. Biarkan Zainul mengalir dengan jogetnya, kata Pak Lili suatu hari. Zainul dengan segala kegilaan dan kelucuannya adalah suntikan kebahagiaan di Kampung Nurdiana. Ia mengingatkan semua orang, bahkan di tengah masalah, selalu ada alasan untuk tertawa dan bergoyang. Apakah Zainul akan pernah serius dalam hidupnya? Dan bagaimana reaksinya jika ada musik yang benar-benar tidak bisa ia jogeti? Dani, juru kamera di setiap kejadian. Dani usianya sekitar 25 tahun. Dan ciri khasnya yang paling menonjol adalah perutnya yang gendut dan selalu buncit. Dani tidak punya hobi yang spesifik seperti Bram dengan gitar atau Zainul dengan jogetnya. Hobi utamanya adalah makan. Dan secara kebetulan, ia selalu hadir di setiap kejadian penting, menjadikannya juru kamera tak resmi di kampung itu. Keseharian Dani sangat sederhana, mencari tempat di mana ada makanan atau di mana ada cerita yang bisa disaksikan sambil mengunyah. Warung Bu Sumi jelas adalah tempat nongkrong favoritnya, bukan hanya karena makanan, tapi karena Bu Sumi adalah orang yang paling sering memberinya makanan ekstra. Perut Dani yang besar seolah menjadi badge kehormatan. Ia tak pernah ketinggalan informasi. Jika ada keributan antara Ojek dan Encek soal Oneng, Dani pasti sudah berdiri di dekat lokasi sambil memegang gorengan. Meskipun fokus utamanya adalah makanan, Dani adalah komentator yang jujur dan apa adanya. Ia tidak terbebani idealisme seperti Adit atau strategi rumit seperti Supi. Ia hanya bicara berdasarkan apa yang ia lihat dan rasakan.
Dani tidak pernah berusaha memperebutkan Oneng baginya. Oneng itu cantik, tapi tidak lebih menarik daripada semangkuk bakso panas. Kehadiran Dani adalah pengingat bagi para pemuda bahwa di balik semua drama, hal-hal sederhana seperti makanan dan tawa yang polos adalah yang paling penting. Ia adalah sosok yang membuat suasana selalu membumi. Meskipun terkadang ia membuat suasana jadi penuh. Apakah Dani akan pernah peduli pada hal lain selain makanan? Dan bagaimana reaksi Dani jika ia harus memilih antara makanan favoritnya atau menyaksikan drama terbesar di kampung Nurdiana? Encek si smooth talker dengan modal pinjaman. Encek adalah tandingannya ojek yang lebih licin dan penuh perhitungan. Usianya 22 tahun, sama-sama terobsesi pada Oneng, tapi Encek memilih jalur yang lebih smooth. Ia adalah pemuda yang suka merayu dengan kata-kata manis, dan ia selalu berusaha tampil mewah. Meskipun seringnya harus pinjam barang-barang bagus dari temannya, keseharian Encek adalah mencari modal. Modal untuk tampil, wah, di depan Oneng motorsport yang ia kendarai saat PDKT ke Oneng, pinjaman dari Abang Kojek, jaket kulit terbarunya, pinjaman dari Abang Hadi. Encek percaya kesan pertama adalah segalanya, dan kesan itu harus didukung oleh gimmick yang memukau. Encek selalu muncul tak lama setelah ojek gagal merayu Oneng. Ia menganggap kegagalan ojek sebagai timing yang sempurna untuk dirinya bersinar. Suatu sore setelah ojek motornya mogok dan rayuannya tentang bensin yang terisi penuh gagal total, Encek datang dengan motor sport pinjaman Abang Kojek. Ia turun dengan gaya santai, menyisir rambut, dan mendekati Oneng. Di pos ronda, Encek adalah partner setia ojek dalam persaingan. Meskipun ia selalu mengklaim bahwa metodenya jauh lebih unggul, ia sering meminta bantuan Supi untuk membuat rencana yang terstruktur. Meskipun Encek adalah pemuda yang penuh trik dan sering meminjam barang, ia tidak pernah lupa berterima kasih. Ia selalu menjaga hubungan baik dengan Abang Kojek dan Abang Hadi, karena ia tahu betul tanpa mereka, gimmick kerennya tidak akan pernah ada. Di balik semua persaingan, persahabatannya dengan ojek tetap kuat. Mereka boleh saling sikut soal Oneng, tapi jika ada masalah, Encek akan jadi orang pertama yang membantu ojek, sama seperti ojek yang akan membantunya. Akankah Encek berhasil menaklukkan hati Oneng dengan modal pinjaman dan rayuan manisnya? Dan apa yang akan terjadi jika rahasia barang pinjamannya terbongkar di depan Oneng? Ojek, motor butut, dan jurus rayuan paling garing. Ojek adalah garda terdepan, setidaknya menurut pengakuannya sendiri. Usianya 22 tahun, dan kesehariannya dihabiskan untuk satu tujuan utama, membuktikan bahwa ia adalah pria paling ganteng di kampung dan paling pantas mendapatkan Oneng. Sayangnya, klaim kegantengannya itu seringkali kontras dengan kenyataan. Ia punya motor butut yang sering mogok dan jurus rayuan yang seringkali gagal total, alias garing. Keseharian ojek adalah rutinitas persaingan. Begitu bangun tidur, pikirannya langsung terisi dua hal. Bagaimana cara membuat motornya tidak mogok hari ini, dan jurus rayuan apa yang akan ia coba pada Oneng. Ia selalu berusaha tampil maco, sering mengenakan jeans yang agak lusuh dan menyisir rambutnya hingga mengkilap. Ojek memiliki rival abadi yang hobinya sama persis dengannya, Encek. Mereka adalah duo yang selalu bersaing, terutama di warung Bu Sumi dan di dekat rumah Oneng. Ojek selalu mencoba meremehkan Encek di pos ronda. Ojek adalah pelanggan setia curhat Amang Sunar. Ia selalu meminta
kiat-kiat percintaan yang maco. Akankah Ojek berhasil merayu Oneng dengan jurus dramatis ala Amang Sunar? Dan bagaimana reaksi Ojek jika ia benar-benar kehilangan gelar pria terganteng di kampung? Oneng, si janda kembang, body gitar Spanyol, dan pusat gravitasi kampung. Jika kampung Nurdiana adalah tata surya, maka Oneng adalah matahari. Segala pergerakan dan drama para pemuda, mulai dari kegigihan Ojek dan Encek, curhatan Amang Sunar, hingga strategi Supi dan lagu-lagu Bram, semuanya berpusat pada satu wanita, Oneng. Oneng adalah janda muda berusia 24 tahun yang dikaruniai kecantikan luar biasa dan perawakan yang aduhai, sering disebut memiliki bodi kayak gitar Spanyol oleh para pemuda. Status jandanya ditambah pesona alaminya menjadikannya rebutan abadi para pemuda kampung. Namun, Oneng sendiri menjalani kesehariannya dengan tenang dan penuh senyum. Keseharian Oneng sangat sederhana. Ia membuka usaha kecil-kecilan di rumah, menerima jahitan, atau membuat kue. Tapi setiap gerak-geriknya selalu berada di bawah pengawasan tak resmi para pemuda. Saat pagi, saat Oneng menyiram bunga, pasti Ojek atau Encek atau keduanya sudah standby di dekat rumahnya dengan alasan yang dibuat-buat. Jika Oneng pergi ke warung Bu Sumi, suasana warung akan mendadak hening. Lalu dilanjutkan dengan drama rebutan. Siapa yang bisa duduk paling dekat dengannya? Oneng hanya tersenyum maklum. Ia sudah terbiasa dengan kegilaan ini. Oneng dengan bodi gitar Spanyol dan senyumannya adalah pusat drama yang tak pernah ia minta. Ia menikmati perhatian itu sebagai bumbu kehidupan. Tetapi ia sangat selektif dalam memilih hati. Ia tahu di balik semua persaingan konyol itu, para pemuda kampung Nurdiana adalah sahabat yang kompak. Dan ia tidak ingin menjadi penyebab perpecahan mereka. Siapakah yang akan berhasil menaklukkan hati Oneng dengan ketulusan? Dan apakah Oneng akan menggunakan pesonanya untuk menyelesaikan salah satu konflik abadi di kampung? Ya, teman-teman, itulah dia profil dari sebagian karakter yang ada di kampung Nurdiana. Beri like jika kalian suka video ini. Subscribe untuk tidak ketinggalan. Jangan lupa tekan tombol lonceng agar kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Sampai saat itu tiba, jaga diri kalian baik-baik dan sampai jumpa.